Sallallahu ala Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara sore hari ini dalam kondisi sehat. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita memperoleh jalan yang lurus, yakni dinul Islam. Langsung saja ya. Untuk sore hari ini saya selaku moderator sekaligus MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua materi tentang apakah Anda kecacingan yang disampaikan oleh Saudara Auzan Mutakin, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang kelima pembagian progres yang akan dipandu oleh Ibu Yeni Ika. Untuk acara selanjutnya yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillah. Oke, lanjut saja untuk acara selanjutnya yakni materi yang akan disajikan oleh Bapak Auzan Mutakin, Esketer. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala TPA gitu. Iya. Atau yang mewakili dan juga Dewan Guru TPA Sukoharjo Al-Fatah. Oh sorry. Oh Al-Fatah sebelah. Saya baca. Dan juga ibu-ibu pecinta drama Korea. Iya. Oh keliru aku. Undangannya apa ini? Ibu-ibu wali santri. Mohon maaf. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang atas bimbingannya kita bisa tercerahkan dari zaman jahiliyah menuju agama Islam. Langsung saja, sebelumnya saya pada sore hari ini dikasih amanah untuk menyampaikan tentang kecacingan. Ini ibu-ibu punya anak balita semua ya? SD ada ya? SD MI, oh iya MI, SD sederajat, TK. Okay. Nanti mungkin akan kita diskusikan apa itu kecacingan ya, penyebabnya apakah masih ada ya sekarang kecacingan di Indonesia itu ya. Ya ini kenalan dulu ya. Kalau saya sambil berdiri duduk ya, bukan duduk ya. Saya kayak pengajian. Ya. Jadi untuk kenalan dulu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan ya, teruskan. Ya, jadi saya sehari-hari kerja di Puskesmas Gayu ya. Rumah saya dekat sini di Desa Golokan. Desa Golokan. Lanjut. Nah ini cacingan. Ya, nggak kelihatan ya. Ya. Sebelumnya kita video dulu ya, biar nggak ngantuk ya, video kecacingan. Pagi Bu Yuni,
Loh, Nana kenapa Bu? Beberapa hari ini Nana badannya lemas itu, wajahnya pucat dan nggak semangat. Di kelas Nana udah susah konsentrasi sama pelajaran dokter. Itu gejala umum jika anak terinfeksi cacingan. Ini adalah situasi infeksi cacingan di dunia. Diinfeksi sampel tinja dan timpa anak tersebar di seluruh telur dan larva cacing. Beberapa gejala berikut: susu, nyeri perut, mual, nafsu makan berkurang, diare. Apa Bu? Beberapa hari ini Nana badannya lemas, lesu, wajahnya pucat dan nggak semangat. Di kelas Nana juga susah konsentrasi sama pelajaran dokter. Itu gejala umum jika anak terinfeksi cacingan. Ini adalah situasi infeksi cacingan di dunia. Di Indonesia sendiri, infeksi cacingan tersebar di seluruh kabupaten atau kota. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan melalui tanah. Cacingan biasanya disebabkan oleh lingkungan yang memiliki sanitasi buruk, kurangnya kebiasaan dan kesadaran untuk hidup bersih, sehingga memudahkan kita terinfeksi cacingan dari lingkungan yang kotor. Telur dan larva cacing berkembang biak di tanah. Seseorang bisa tertular melalui beberapa cara: melalui tangan yang kotor saat makan, melalui makanan yang terkontaminasi, melalui kulit langsung saat tidak menggunakan alas kaki, dan melalui lalat yang membawa telur cacing. Di tubuh yang terinfeksi, telur atau larva berkembang menjadi cacing dewasa yang akan kembali memproduksi telur. Lalu, orang yang terinfeksi mengkontaminasi tanah atau air. Ini adalah beberapa faktor risiko penularan cacingan. BAB sembarangan, tidak memakai alas kaki saat keluar rumah, tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, penyiapan bahan makanan yang kurang higienis, dan air bersih yang sulit dijangkau. Sama seperti Nana, cacingan bisa kita lihat jika anak mengalami beberapa gejala berikut: lesu, nyeri perut, mual, nafsu makan berkurang, diare, konstipasi, keluar cacing dari anus atau mulut, sumbatan saluran empedu dan appendix, dan prolapsus rekti. Juga untuk memastikan cacingan atau tidak, kita bisa memeriksakan sampel tinja. Jika kita terinfeksi cacingan, berikut ini adalah beberapa dampak yang akan kita rasakan: anemia, malnutrisi, gangguan konsentrasi belajar pada anak, dan obstruksi usus atau penyumbatan usus. Dan waspada ya Bu, karena cacingan dapat menyebabkan stunting. Akibatnya, tumbuh kembang anak bisa terganggu, juga anemia pada anak dan ibu hamil. Nah, agar terhindar dari infeksi cacingan, kita wajib minum obat cacing setiap 6 bulan sekali sebagai langkah pencegahan. Pemberian obat pencegahan massal di posyandu, TK atau PAUD, dan sekolah. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti buang air besar di jamban, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, penyimpanan makanan dengan wadah tertutup, selalu memakai alas kaki saat keluar rumah, dan pastikan air yang kita minum dalam keadaan sudah dimasak. Bagi orang yang sudah terinfeksi cacingan, bisa mendatangi Pasienkes terdekat untuk mendapatkan obat cacing. Setelah pemberian obat masa 5 tahun, langkah selanjutnya adalah survei evaluasi prevalensi cacingan dengan cara pengambilan sampel tinja untuk diperiksa dan penentuan tindakan selanjutnya. Petugas-petugas mikroskopis juga telah menjalani peningkatan kapasitas untuk melayani masyarakat lebih optimal. Jika tahu caranya, mudah kan? Cegah infeksi cacingan dan mari
sehat, puas, dan semangat. Iya, itu tadi ya opening pembukaan ya. Kembali ke slide. Ya, jadi cacingan itu merupakan satu di antara 8 penyakit menular tropik terabaikan. Ya. Artinya dianggap nggak seberapa penting. Ya. Yang penting paling penyakit tropik ya, yang paling utama biasanya apa? DBD atau malaria. Itu yang paling tiap tahun. Kalau di luar negeri itu sudah nggak ada. Kenapa? Memang iklimnya kayak di Arab, di mana itu kan sudah iklimnya subtropis, nggak tropis lagi. Jadi kalau di sana yang pernah ke sana itu ya nggak ada nyamuk ya, hampir nggak ada nyamuk. Kalau di sini tiap tahun, tiap musim hujan ini, apalagi pancaroba ini ada DBD. Yang tidak sering dibahas memang contohnya apa? Kecacingan. Ini saya dulu di Dr. Stomo ya, di Menjangan itu salah satu faktor yang mempengaruhi negara kita nggak maju-maju itu 2. Yang pertama itu kecacingan ya, jadi dianggap cacingan nggak cacingan, anak itu harus minum obat cacing tiap 6 bulan sekali ya. Yang kedua apa? Stunting, yaitu pendek itu. Kenapa? Ternyata negara-negara Asia ya, kita negara Asia ya, Asia Tenggara tepatnya itu sudah banyak yang memakai teknologi medis untuk biar anaknya tinggi-tinggi. Ya, kalau lihat yang tadi malam ada U17 ya, Indonesia melawan Malaysia itu, Malaysia, Jepang, Korea itu sudah tinggi-tinggi. Yang lihat nonton drama Korea ya, atau apa? Korea pop ya, K-pop. Nah, itu kan yang cewek cowoknya ganteng-ganteng dan cantik, langsing-langsing tinggi-tinggi. Yo masih itu kan di sinetron ya. Ternyata enggak, ternyata memang di sana itu ideal tubuhnya lebih bagus daripada di Indonesia. Jadi nggak ada yang kurus banget, nggak ada yang gemuk banget. Ya wis kayak di sinetron itu, ternyata memang rata-rata penduduk Korea, Jepang itu sudah ideal tubuhnya. IMB-nya itu ideal seperti itu. IMT-nya itu ideal. Kembali ke cacingan sendiri ya. Kita bahas di sini nanti itu ada cacing tanah ya, cacing gelang sama cacing pita ya. Ini dapat menimbulkan anemia. Ya ini cacing gelang, cacing cambuk, sama cacing tambal. Nah ini yang bisa. Nah kita apa saja tanda dan gejalanya ya. Kita tanya bagaimana tanggapan dari Lesti ya. Nah, ini tanggapan Lesti ya. Ini sebenarnya saya siapkan sudah jauh hari sebelum ada kasus itu ya. Tiba-tiba kok pas kan kasusnya baru kemarin ya, saya dihubungi panitia ini sudah 1 bulan yang lalu, lama hubungannya, baru tanggal 10 Oktober tunggu ya, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Ya yang pertama itu sakit perut. Jadi kalau ada anak sakit perut dikasih obat mah ya, apa obat mah umum ya, Promax ya atau antacid itu nggak sembuh-sembuh, bisa curiga ke cacingan. Apalagi anaknya suka main tanah atau pasir ya, atau kukunya panjang-panjang. Nah ini bisa curiga ke cacingan. Kalau anaknya sakit perut terus dikasih obat sakit perut tidak sembuh, bisa dibawa ke puskesmas atau dokter terdekat ya. Yang kedua lemas dan lesu. Nah ini kenapa? Karena nafsu makan turun ya, sehingga asupan nutrisi berkurang, badan jadi lemas. Nah, yang ketiga anemia. Anemia itu kurang sel darah merah. Beda dengan tensi rendah. Kalau tensi darah kan yang di tensi itu ya di bahu itu tensi darah rendah, tensi rendah. Kalau anemia ini sel darah merahnya rendah. Nah, biasanya kalau yang pernah donor darah itu cek kadar hemoglobin HB atau sel darah merah, tahu ya.
Yang terakhir, rasa gatal di anus. Nah ini sampai perhatikan. Ini biasanya malam, ya. Soalnya kenapa malam? Keluarnya cacing biasanya malam. Kok anak saya mau tidur kok garuk-garuk anus, ya pantat, seperti itu. Bisa dicurigai. Biasanya ini cacing kermi biasanya. Tapi tidak menutup kalau ada cacing-cacing yang lain. Ya. Ini siklus ya, nggak kelihatan ya. Jadi dari mana? Ternyata penularannya itu lewat tinja. Nah, kalau Skorjo kan sudah, saya keliling Skorjo beberapa kali kan sudah ODF, artinya sudah buang air besar di tempatnya, nggak ada yang buang air besar di sembarangan. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang musim hujan. Ya ini saya tahu sendiri ya, kalau musim hujan biasanya air yang dari atas sana ke mana ke turun itu genang selama beberapa saat, setelah itu surut. Nah itu bisa jadi membawa telur-telur cacing. Nah ini ya, setelah itu anak main nggak pakai sandal, bisa nggak pakai sandal terus lewat pori-pori kaki bisa, tapi kemungkinannya kecil. Yang besar lewat mana? Lewat makan. Lewat makan, ketika mau makan tidak cuci tangan. Nah ini salah persepsi ini, biasanya ibu-ibu itu cuci tangan cuma makan besar, yaitu makan nasi. Kalau makan snack biasanya langsung buka snack langsung comot, nggak pakai cuci tangan. Malah yang snack biasanya anaknya sendiri. Kalau yang nasi kan biasanya dibelang, disuapin. Tapi kalau snack anak sendiri ya dikelamuti, ya kan. Snack ciki-ciki atau apa itu biasanya seperti itu. Nah kalau tidak cuci tangan dulu atau tangannya ada kukunya, ada kotorannya, itu bisa beresiko ke cacingan. Ya, lanjut. Nah ini ternyata di Indonesia masih zona merah. Indonesia apa sih nggak zona merah ya? Ya semuanya ada. Kalau di luar negeri TB, TBC, tadi apa demam berdarah itu sudah tidak ada, di Indonesia masih ada. Kok se ono ya? Berbagai utang ini mesti ono DBD demam berdarah. TBC paru juga masih ada, ya kan? Kalau di negara lain sudah tingkat PHBS-nya berlaku di derajatnya lebih bagus. Kalau di Singapura misalkan ya, buang puntung rokok atau buang bungkus permen aja didenda. Jadi jalannya bersih. Kalau di sini kan masih kesadaran dan aturannya masih kurang. Lanjut. Nah ini masalah kecacingan ini. Ternyata survei terakhir tahun 2013 ini, 10 tahun yang lalu ya, 9 tahun yang lalu ini masih rata-ratanya hampir 30%. Nah, jadi setiap 10 anak itu ada 3 anak yang kecacingan. Nah ini biasanya nggak tahu. Terus dianggap anak itu gak dari mana nih? Terus dianggap emang maring ini dawani itu tinggi ya, apa tinggi ya kan? Nah itu bisa jadi dilihat sering. Nah ini tapi kalau ibu-ibu enggak ya. Kalau di ibu-ibu yang di desa saya, di daerah sana itu sekarang kan zamannya TikTok, zamannya YouTube ya, sibuk TikTokan atau Instagraman, anaknya lupa wis pokoknya anakku dan mangan warak wis mari ngono. Tidak diperhatikan masalah personal hygiene atau cuci tangannya. Yang penting habis mandi sudah. Biasanya anak-anak kan habis mandi main, ya kan? Habis mandi main lagi, ya kan? Habis ngaji ini pulang main lagi. Nah ini kalau tidak diperhatikan bisa beresiko kena kecacingan. Nah ini tadi ya, kenapa kecacingan ini masuk NCDs ya, non penyakit tropis yang terabaikan. Memang anggapannya itu jauh dari nyawa, padahal kita tidak hanya menanggulangi tentang penyakit yang membahayakan, baik menyebabkan kecacatan maupun kematian, tapi penyakit yang menyebabkan tingkat kecerdasan menurun. Kenapa? Karena anak-anak yang kecacingan itu susah konsentrasi belajar, pengen garuk-garuk pantat gitu aja. Nah, seperti itu. Apalagi malam, ya malam tuh kayak di sini metu. Nah, itu pasti
Kalau menemui anak Anda cacing kremi yang main kremi itu caranya gas obat cacing lah. Yang penting itu mencuci seluruh pakaian. Jadi nang lemari sampai cuci sekali cuci terus dijemur. Nah itu biar kenapa? Biar telur-telur yang menempel di pakaian di baju itu tidak menetas. Nah ini biasanya kalau mitosnya kan, tapi salah ya. Mitosnya kalau cacing kremi nggak boleh makan kelapa, karena bentuknya sama dengan kelapa parut, padahal nggak ada hubungannya ya. Hubungannya itu sama telur yang menetas. Kecuali kelapanya terkontaminasi ada telur cacingnya lain ya. Kan penjualnya kurang bersih misalkan, kan biasanya kan kelapa kan dicampur di parutan kelapa kan di makanan yang ketan atau apa, nah, itu beda lagi. Tapi bukan karena kelapanya, tapi karena kurang kebersihan ya, baik anak maupun di penjual atau kita semua ya. Lanjut. Nah ini terus penanggulangan cacingan di Indonesia ya, ini sekarang sudah dapat obat cacing semua anaknya yang di TK maupun di SDMI ya, sudah diminumkan, sudah semua ya. Ini salah satu cara untuk menanggulangi dari kecacingan. Nah ini aturannya sudah ada ya. Nah ini untuk bulan ini ya, bulan Agustus, September, Oktober ini ada bias. Ya kalau Agustus September ada bias, bulan imunisasi anak nasional untuk anak-anak yang TKA B ya sama posyandu. Kalau bias kakaknya atau SD ya, kelas SD kelas 1 kelas 2 sama sekarang tambahan kelas 5. Kelas 5 ada yang khusus putri vaksin HPV atau untuk CA cervix. Nah, seperti itu. Nah, jadi tambah lagi obat cacing. Mas, anakku syuting ini wis vaksin COVID ya kan 2 kali. Sekarang syuting lagi lah. Memang malah kalau di Indonesia ini lebih ya, mungkin ini ya salah satu sebabnya dia. Indonesia ini lebih fleksibel, lebih santai. Kalau di luar negeri, di negara-negara Islam, contoh Arab Saudi, kalau anak TK ke SD kalau tidak tidak imunisasi dan dasar lengkap itu nggak boleh masuk SD. Kalau sama itu, kalau nggak menunjukkan bukti sertifikat vaksin imunisasi dasar lengkap ya, itu nggak boleh masuk SD. Kalau sini kan nggak apa-apa gitu ya kan, haram-haram. Padahal di negara Islam kayak Arab Saudi malah wajib hukumnya sama pemerintahnya itu untuk vaksin lengkap sebelum masuk SD. Nah, itu ya mungkin salah satu faktor Indonesia masih kok penyakit kopo ya kan. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya upaya salah satunya dengan pemberian obat cacing ini bisa menanggulangi kecacingan. Nah ini siapa saja yang perlu minum obat cacing ya? Yang pertama SDMI ya. Yang kedua minum obat cacing kalau yang dibagikan itu albendazole. Kalau yang terkenal itu apa? Kombatrin itu isinya pirantel. Tapi kalau yang kita bagikan itu albendazole. Sama kalau kombatrin kan kita beli. Tapi kalau albendazole yang dibagikan sama kami di bagian itu gratis ya. Jadi tinggal ibunya meminumkan ke anaknya. Gitu. Lanjut. Nah ini caranya makannya gimana? Cara minumnya gimana? Makan mau minum ya, ini obat ya. Minum kan minum air ya. Tapi obat kan bentuknya ada yang padat ya. 1 kali 1 tahun atau 2 kali 1 tahun. Ini untuk pencegahan. Artinya cacingan nggak cacingan wis geradak siap-siap pokoknya itu tadi ya, seperti yang saya buka di awal tadi, Indonesia ini ketinggalan jauh dari tetangga Malaysia, Singapura, Brunei itu karena 2 hal, yang satu kecacingan, yang 2 stunting. Ini kenapa stunting kok sekarang kok stunting itu sampai kumpulan ke mana stunting mana, ke mana stunting mana ya, itu kenapa? Karena itu tadi
nyata diteliti apa ya Indonesia kok masih gini-gini aja dari dulu ya kan, penyakit apa sih ono ya kan, karena salah satunya dari dua itu ya. Nah ini ya, kalau yang usia 12 sampai 23 bulan 2 tahun ini setengah tablet, tapi kalau SD ya usia 2 tahun sampai 59 bulan 2 tahun itu berarti TK ya, sudah TK PAUD ya, PAUD ke pos PAUD itu ya, yang di posyandu itu sudah 1 tablet. Nah, ini diminumkan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Oke. Nah ini ya, lanjut. Nah ini selain minum ya, itu kan tugas kami kayak sampai obat itu diminum. Tugas dengan apa? Kenapa? Karena anak kan paling berapa jam di sekolahan kan ya. Selebihnya lebih banyak di rumah sama bapak ibunya ya, sama orang tuanya. Kebersihan perolangan, cuci tangan pakai sabun pada 5 waktu. Yang pertama apa? Setelah buang air besar. Ya pasti mas, ada yang enggak ternyata itu tidak pakai sabun. Cuma pakai air. Ya air ya, kalau airnya mengalir, kadang pakai kobokan. Ya enggak, itu tidak dianjurkan. Tapi cuci tangan pakai sabun ya pada 5 waktu. Sabun nggak perlu mahal, sabun pelok nggak apa-apa, yang penting sabun ya. Kalau bisa ya sabun cair yang sudah ada penciptanya itu. Tapi kalau bisa beli sabun pelok ya nggak apa-apa, untuk setelah buang air besar. Membersihkan anak ya, menceboi anak setelah menceboi anak. Jadi yang pertama setelah buang air besar sampai sendiri ya. Yang kedua setelah buang air besar anaknya, menceboi anaknya ya. Yang ketiga sebelum menyiapkan makanan. Nah, ini biasanya runtutan Bu. Pagi ya, bangun tidur, mandi terus buang air besar sendiri, cebok, terus nyeboi anak, setelah itu menyiapkan makanan. Nah ini harus cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya sebelum makan ya, dan setelah memegang menyentuh hewan. Ini yang biasanya lupa. Mari lulus kucing yang ibu-ibu ya, yang bapak-bapak mari lulus ayam atau burungnya ya, maksudnya burung di kandang ya. Cuci tangan. Ini biasanya lupa kan, karena kucing kan lucu kan ya, lucu bulu ya kan, bersih, kelihatan bersih memang bersih. Setelah itu anaknya datang pulang sekolah, makan, nah, lupa langsung minta siapkan makan, langsung menyuapi anaknya tanpa cuci tangan pakai sabun. Nah ini biasanya nggak kelupaan kalau makan besar. Sekali lagi makan besar, makan nasi, makan mie, makan nggak kelupaan. Yang biasa sering kelupaan itu makan snack. Yang di depan ibu-ibu biasanya mau makan nggak tanpa cuci tangan, langsung makan gitu aja seperti itu ya. Lanjut, nah ini menggunakan air bersih, mandi, memotong dan membersihkan kuku, memakai alas kaki dan menutup makanan. Nah ini. Selanjutnya kebersihan lingkungan, buang air besar di jamban, membuang sampah pada tempatnya, drainase air limbah rumah tangga, menjaga kebersihan rumah serta sekolah. Nah ini sudah kegiatan. Saya kemarin tanya Bu Bidanya, yang di Sukoharjo sudah yang di TK atau yang di MI belum, masih minggu depan sama bias seperti itu di MI. Yang ini di desa Purwodadi sama Meriung nanti kalau yang di sini. Jadi kita ke sekolah-sekolah bersama dengan bias bulan imunisasi anak sekolah ya, itu membagikan obat cacing. Nah ini tinggal minum atau tidaknya tergantung ibu-ibu semua. Warna wis sampai engko kakek ngombe obat malah kok enggak, ini sudah sesuai dengan dosisnya. Yang saya jelaskan tadi ya, kalau anak usia kurang dari 2 tahun setengah, kalau yang lain 1 tahun 1 ya, seperti itu. Nah ini masalah saya negara Indonesia gak maju-maju 2 tadi ya, kecacingan sama stunting. Dan kenapa? Karena praktek pengasuhan kurang baik ya tadi itu, karena sekarang sudah ada handphone ya, handphone jadul ya, enggak handphone smartphone ya,
ada Instagram sibuk bingung milih filter ya kan, filter apa sih apik yo ya kan, anake dolen pasir main tanah lupa cuci tangan makan snack lah ini ya. Keterbatasan layanan kesehatan kalau ini ANC dan PC wajib ya. Kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah ini kalau di sini ya sudah bagus semua saya rasa ya, baik dari ANC, PNC atau makanan bergizi. Sebelah sini ya pasar ya kan, tiap pagi jualan. Oh sana ya. Jualan apa? Kalau saya kan dulu ya hari Minggu sering sepedaan dari mana? Golokan terus ke Gedangan ke sini ya, lewat pasar situ ya. Pagi itu banyak ibu-ibu beli apa itu sayur mayur, jangan cuma beli apa wideng bu ya. Nah, enak tapi tapi tetap beli sayur dan buah. Nggak apa-apa beli juga kalau golokan Sukoharjo kan biasanya khasnya kan wideng, kalau di desa lain belum tentu ada. Tapi tetap jangan lupa beli sayur dan buah. Gitu. Lanjut. Nah, dia. Nah ini yang bawah ini atas ini. Pemeriksaan cacingan pada ibu hamil dengan gejala anemia. Nah ini ibu hamil kan ada ANC terpadu ya di puskesmas itu, diperiksa HB-nya atau sel darah merahnya rendah, bisa jadi curiga kecacingan. Nah ini nanti diobati cacingan biar tidak menular ke babynya. Nah seperti itu. Pemberian obat cacing pada trimester kedua usia kehamilan pada bumil yang hasil pemeriksaan cacingnya positif telur cacing. Nah, gimana masalah pemeriksaannya? Ya pakai spesimen tija atau tai ya. Jadi suruh nanti diperiksa apakah ada telur cacing atau tidak. Oke. Ini kalau ibunya anemia, kalau diperiksa kok anemia, apa kekurangan sel darah merah, curiga ke cacingan. Ternyata kalau kok negatif hasilnya berarti karena yang lain. Seperti itu. Lanjut. Terus, nah ini terakhir ya, nggak kelihatan ya misalkannya. Cegah cacingan cili-cili ya pada anak ya. Yang pertama yang gambar teko itu rebus air sampai matang sebelum diminum. Nah, ini problema itu air isi ulang yang sekarang naik ya 6.000 sekarang, dulu 5.000 ya 6.000 apa 5.000 saya. Nah ini biasanya kan amannya bu air isi ulang itu yang galon itu, 1 galon biasanya main beli isi ulang, bukan air yang bermerek kayak Aqua yang 20.000 gitu ya, Aqua Club gitu ya, atau Lemon yang isi ulang itu biasanya kalau bisa direbus dulu, kalau bisa isi ulang yang 1 galon 5.000 atau sekarang naik 6.000 jangan tahu ya. Nah itu, atau air bor ya, terutama air bor karena langsung dari sumber air tanah itu harus direbus dulu sampai matang sebelum diminumkan ya. Yang kedua, hindari anak dari sumber penularan cacingan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tadi ya, mencuci tangan sebelum 5 waktu tadi, buang air besar di jamban ya. Saya juga petani bu ya, kalau dulu waktu saya kecil ya, kalau sekarang saya nggak melihat ya, sudah bagus soalnya. Kalau teman-teman kita petani, saya petani ya, jadi saya nggak menjelekan petani, soalnya saya sendiri juga petani. Kelihatan ya kulitnya petani kan kayak tau nih, eksotis gitu ya. Nah itu dulu bapak-bapak ini sering buang air besar di sawah atau di tambak. Nah, tapi sekarang sudah bagus karena sudah ODM. Sudah kalau pengen buang hajat pulang dulu. Kemana pak? Pulang dulu mas. Mau buang air besar. Oh sudah bagus berarti sekarang. Kalau dulu masih banyak yang buang air besar sembarangan, tapi sekarang sudah bagus. Tapi jangan lengah ya, tidak menutup kemungkinan tadi saat musim hujan airnya dari mana-mana ya, yang dari sana-sana ada yang masih buang air besar sembarangan ke sini ya saat musim hujan ya. Lanjut, memakai alas kaki bila keluar rumah ya, ini ya, cuci tangan dengan sabun 5 waktu tadi. Yang terakhir gambar lalat ini ya, kenapa kok ditutup makanannya pakai tudung saji ya, atau pakai kelambu terserah, atau ditaruh di almari kaca atau almari pokoknya yang tertutup. Kenapa? Karena menjaga kebersihan makanan dari lalat. Nah ini sampai wis
apa mana saiki yo waya-waya nongko gitu kan. Banyak lalat. Ya musim-musim nangka gini biasanya banyak lalat. Nah, untuk menutup makanannya biar tetap aman, aku 1, 2, 3, 4 wis rebus air, wis buang air besar di jamban, wis buat cuci tangan, wis pakai sandal kok sakit perut ya. Ternyata vektor atau binatang pembawa dari lalat. Nah, ini caranya menutup makanan. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ada yang kurang-kurang bisa dilanjut di sesi tanya jawab kalau ada. Tetap sehat, tetap semangat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, materinya luar biasa ya ibu-ibu ya. Kira-kira sudah paham belum ya Bu? Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan dijawab. Untuk sebelum beralih ke pertanyaan, saya menyimpulkan dulu hasil dari ini. Mohon dinyalakan Ibu lampunya. Biar kelihatan cantik-cantik. Jadi faktor utama dari kecacingan ini adalah perilaku hidup bersih kita di rumah ya Bu ya. Jangan lupa untuk perhatikan kebersihan perorangan. Jadi tidak hanya rumah saja yang dikinclongkan, tetapi anak-anak atau anggota keluarga kita juga diperhatikan. Cuci tangan pakai sabun itu terutama ya. Kemudian kebersihan lingkungan, berak di jamban, kemudian buang sampah pada tempatnya, itu juga diperhatikan. Oke, selanjutnya untuk acara berikutnya adalah tanya jawab. Monggo silahkan untuk ibu-ibu yang bertanya. Ini ada door prize-nya ya Bu Yeni ya? Iya, silakan untuk penanya nanti dapat door prize sudah disediakan di dalam situ ya. Saya bawa Loh, jangan sampai dibawa sama materi ya. Monggo, barangkali ada pertanyaan, Ibu. Oh ya, dari saya Pak ya, boleh bertanya ya. Mungkin ini ada ibu yang sama pertanyaannya dengan saya, mewakili saja ya Pak. Bagaimana kalau seandainya kita sudah melihat ternyata anak kita ini ciri-cirinya mirip banget sama itu, tiap malam garuk-garuk pantat, dan ternyata ada inisiatif untuk membelikan obat di luar, misalnya merek C gitu. Apakah itu perlu konsultasi dengan tenaga kesehatan ataukah boleh langsung diberikan kepada anak? Oh iya. Oh iya sih. Langsung dijawab nggak Bapak? Ya, terpresnya diambil moderator. Ya, terima kasih ya. Ya sambil menunggu ibu punya pertanyaan. Biasanya kalau malu megang ini biasanya pakai tulisan. Saya saat di Pondokan Surabaya itu banyak kan soalnya itu ya nulis. Ya, jadi kalau misalkan ada anak-anak yang memiliki ciri-ciri kecacingan tadi, bolehkah kita langsung beli obat di toko atau di warung ya, atau di toko obat dan di apotek? Ya, selama obat tersebut kan ada golongannya ya, ada obat umum yang dijual bebas, ada yang obat harus pakai resep dokter. Nah, ini kalau obat yang untuk cacingan yang misalkan ada kodenya untuk umum bisa beli sendiri, tapi ibu harus baca indikasi dan kontraindikasi. Misalkan ada dosisnya, nah itu harus baca. Misalkan berat badannya sekian, itu berapa dosisnya seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau misalkan obatnya sudah termasuk golongan obat umum ya, Kombatrin lah misalkan ya, itu bisa beli sendiri. Nah, tapi lebih baik, nah yang tadi kan boleh ya. Kalau tanya boleh ya boleh. Kalau saya jawab nggak boleh ya, nanti dimarahin sama yang produsen obatnya ya. Sudah obat umum kok nggak boleh kan, seperti itu. Lebih baik kita konsultasi dulu ke puskesmas ya, atau tenaga kesehatan terdekat. Nah ini sekarang kalau puskesmas kan gratis Bu ya. Terus misalkan cek kejauhan ke puskesmas Dayu bisa ke Polindes, Ponkesdes atau Pusku. Nah ini ada tenaga kesehatan yang siap melayani ibu-ibu atau adik-adik untuk memeriksakan, oh bener gak ini anak saya ini memang benar-benar kecacingan. Takutnya gatal-gatal garu-garu ternyata karena alergi, garu-garu pantat karena alergi. Gak tahu kan, kita kan pokoknya dianggap kok masih mau jelas no garu-garu pantat, wah ini pasti cacingan, ini pasti wes dalu misalnya kan, dalu misalnya semalam misalnya kan, ternyata gatalnya gak karena kecacingan. Nah ini untuk
kita tidak hal yang tidak diinginkan salah minum obat ya, mending kita periksakan dulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau puskesmas kejauhan Sedayu ya bisa ke Perkesdes atau praktek mandiri bisa, atau ke Pustu sini bisa. Sini kan diambil 2 Pustu ya, Pustu Kedangan sama Pustu Lasem bisa. Kalau mau main-main ke saya di Puskesmas Sedayu sambil beli di Payung Plaza ya bisa ya, pas Payung sekalian ya mampir ya bisa ya kan. Nah itu, jadi kalau tanya boleh, tapi lebih baik diperiksakan dulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Okay. Baik, terima kasih, cukup jelas ya Pak Fauzan. Ada lagi pertanyaan dari Ibu? Oh ya, ini akhirnya. Alhamdulillah, door prize-nya. Tanda tangan saya ya. Kok usah pakai mic kok? Oh nggak usah maju, Kok usah pakai mic? Nggak usah pakai mic. Pokoknya Ada ciri-ciri fisik lain nggak dari gejala kecacingan selain garuk-garuk pantat? Mungkin dari fisiknya anaknya kurus atau perutnya gimana itu? Oh iya. Monggo Bapak dijawab, apakah ada gejala lain, ciri-cirinya selain sakit perut, lemas, lesu, anemia, rasa ketagihan? Tadi kan memang kalau dulu dianggap ejek-ejekannya anak-anak usia saya kan, maksudnya saya saat usia anak itu kan, kalau kurus terus perutnya jembling ya kan, kalau gemuk terus perutnya besar kan nggak diejekin kecingan, tapi kalau kurus terus perutnya buncit, nah itu dianggap cacingan. Nah sekarang gimana? Ternyata memang sekarang lebih ke sudah maju ya, sudah 2012 lebih ke pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa kecacingan. Nah, kalau anaknya kurus memang berisiko cacingan ya, kurus ditambahi kurus, kecuali memang tahu ya, tahu kalau garuk-garuk itu terus ada cacing kreminya, nah itu pasti ya kan, bawa ke puskesmas. Nah, itu anaknya kok kurang nafsu makan, terus kurus ya kan, terus nilainya kok turun, nah susah konsentrasi, nah itu bisa mengarah ke kecacingan seperti itu. Nah memang sekarang saya sendiri sekarang muter-muter keliling-keliling ke sekolah-sekolahan ya, bias atau dulu tahun lalu gencarnya vaksinasi COVID itu jarang menemui anak itu yang kurus terus perutnya besar, jarang sekarang. Nah itu memang sekarang trennya itu sekarang kalau kecacingan itu nggak kelihatan kurus sama perutnya besar, ya mungkin kurus saja gitu aja. Nah untuk lebih pastinya menegakkan diagnosa pasti, kalau kita kan pengennya pasti ya, pengen untuk buati kita itu diperiksakan laboratorium. Nah, sama halnya dengan penyakit lain, DBD misalkan kan, panas, banyak panas, ada tipes, ada demam berdarah, ada febris, ada yang lain-lain. Penegakan diagnosanya apa? Dengan cek laboratorium. Ya, kalau kecacingan itu diambil sampel tinjanya, kalau yang lain kan diambil sampel darahnya. Nah, jadi kalau tanya ke saya, apakah ada ciri fisik lain selain itu? Ada ya, kalau kurus sama perutnya besar, tapi sekarang itu trennya nggak ke situ. Nah, kalau kurus sama perutnya jembling atau besar itu trennya ke gizi buruk, bukan ke kecacingan. Tapi ada juga kita perlu curiga kan, gizi buruknya karena apa? Karena kecacingan bisa, karena kurang energi kalori atau kurang energi protein bisa, atau yang lainnya. Itu jelas nih. Ada lagi pertanyaan? Monggo, surprise-nya masih menunggu ini ya. Berapa surprise-nya Ibu Yeni? Tahu aja. Ayo, monggo silahkan. Ya, monggo Ibu di belakang. Nanti yang dua saya tanya ya, ini terakhir. Yang dua saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab itu ya, berarti ya. Monggo Ibu. Kalau putra saya itu habis makan langsung yang apa itu sudah masuk gejala cacingan Pak. Oh, habis makan. Iya, langsung. Usia berapa Bu? Sekarang usia 10 tahun. Oh 10 tahun. Iya. Besar. Terima kasih. Ya, sama-sama.
habis makan pas gitu ya, pas langsung ya, langsung ke kamar mandi gitu ya. Ya gini Bu, sebenarnya kalau habis makan terus buang air besar itu kalau makan kan 3 kali ya, itu buang besarnya juga 3 kali, enggak, sekali aja buang besar. Oh ya itu ya, terima kasih pertanyaannya ya. Itu kalau habis makan terus buang air besar, tapi kalau sehari cuma 1 kali itu masih normal. Jadi kalau habis makan kan 3, kadang 4 ya, harus mindu kalau kali itu lah. Mie atau nasi goreng, ibu kayak aneh ya iya kan. Ya itu kalau tiap habis makan terus buang air besar, terus buang air besarnya itu kok makanannya tadi itu berarti tidak normal. Tapi kalau buang air besarnya normal, maksudnya konsistensinya ada, terus pokoknya buang air besar yang normal itu ya nggak mencret, itu berarti normal. Kenapa? Itu sebenarnya yang buang air besar itu bukan pas habis makan terus keluar, enggak, tapi yang kemarin siklusnya 24 jam terus terdorong gara-gara habis makan tadi terus terdorong. Nah, bukan habis makan terus keluar. Kalau misalkan makan apel terus keluar apel enggak kan? Itu berarti siklusnya yang kemarin. Terus kenapa kok habis makan tuh langsung buang air besar? Karena terdorong kan, kita makan terus terdorong dari makanan itu. Lain kalau tiap habis makan sehari itu kan makan 3 atau 4 kali tadi itu ya. Kok tiap makan buang air besar, tiap makan baru. Tapi kalau cuma sekali sehari kan memang normalnya kita buang air besar kan sekali sehari ya gitu. Tapi kalau misalkan kok curiga ibu ya, kita tadi itu kita penegakan diagnosa kan perlu hasil laboratorium tadi kan, kita kan bicaranya kan fakta gitu, nggak bisa padahal nggak iso cuma cerita mau sampai komplain aku jadi masih gak apa-apa tuh Pak kok ada cacingnya. Nah itu perlu kalau misalkan curiga ada tanda-tanda gejala yang seperti yang saya sampaikan tadi, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat diperiksa. Nah itu lebih aman biar nanti nggak nyalakan saya dari masih gak apa-apa tuh Pak kok cacingnya. Nah itu untuk kita kesadaran dari diri kita sendiri itu lebih baik daripada sudah kejadian, mencegah dari lebih baik daripada mengobati. Oke, terima kasih. Jelas ya Bu? Iya. Yang kedua pertanyaan. Yang kedua pertanyaan ini apa masih ada lagi pertanyaannya dari ibu semuanya? Nggak ada ya? Oke. Ya. Kalau selanjutnya, oh iya ada lagi Pak. Oh, ada lagi. Monggo, satu lagi ya. Kasih cinta gitu. Enggak tak terkait dan itu kan enten anak sih makannya banyak tapi kok awak ini tuh kurus banget. Oh iya. Oh iya. Saya dulu juga gitu, tapi sekarang iya. Kan ini Bu ya. Kalau usia anak-anak itu kan ya usia yang aktivitasnya tinggi dan dengan kita kan gampang gemuknya. Kenapa? Karena aktivitasnya rendah ya, malas gerak. Kalau anak-anak kan sering main-main itu satu, aktivitas tinggi jadi metabolisme lebih cepat. Yang kedua, lihat dulu makanannya ya kan, makanannya kalau makanannya monoton banyak nasinya ya kan, banyak nasinya daripada lauk sayurannya bisa jadi kan udah cepat terbakar. Artinya apa? Nah idealnya kan kita konsumsikan gizi seimbang. Gizi seimbang itu nasi sama porsi nasi sama lauk sayurnya itu sama. Misalkan nasinya 1 piring, sayurnya juga harus 1 piring. Kita kan enggak, kita beli lalapan aja kan, lalapan di samping jalan itu kan nasinya 1 piring, timunnya cuma 2 iris. Nah, seharusnya timunnya juga 1 piring. Nah itu, kan nggak mungkin kan ya. Nah itu kan, makanya kan kita kan di Indonesia kan banyak karbohidratnya, karbo daripada proteinnya. Nah itu yang bikin itu protein ya Bu ya, bukan karbo. Kecuali kalau usia kita ya, kita mudah sekali gemuk ya kan daripada anak-anak. Kalau anak-anak kan lebih masa pertumbuhan seperti itu. Oke, jadi belum tentu kecacingan. Nah sekali lagi tadi harus ditegakkan diagnosisnya apa untuk bisa kecacingan, pemeriksaan laboratorium. Selain itu masih tanda dan gejala. Kenapa? Karena banyak yang mirip ya kan, anemia ya banyak yang mirip tanda gejalanya. Apa tadi
kurang nafsu makan, sakit perut juga bisa saja sakit mah ya kan, bisa juga penyakit yang lain seperti itu. Untuk diagnosa pastinya harus ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa seperti itu. Untuk pencegahannya apa? Ya tadi minum tablet tadi itu dan berlaku bersih dan sehat. Sudah ya itu ya. Sekarang saya tanya ya. Saya tanya biar enggak, saya langsung tanya biar enggak tanya ada yang nanya lagi. Sudah 3 aja. Ya cepetan ya. Topes terbesar pokoknya ini. Itu sing terlalu cilik, yang paling gede itu. Di sini apa karo panitia, terima kasih. Sebutkan 5 waktu cuci tangan. 5 waktu cuci tangan tadi. Minimal 3 lah, wis. Enggak 5 yang telu. Panitia ya. Nek iso 5 Anak ya. ini ya, tadi ya. Siapa Ibu itu loh. Ya. Panitia ya, oleh tak? Sing panitia. Oh panitia. Aduh, tak oleh nek panitia. Iya, iya lainnya. Mosok bungkus sendiri lebih pede. Iya. Siapa ibu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sebutkan 5 waktu cuci tangan pakai sabun. Nah ini 5 waktu. soalnya ini sampai sehari-hari. Nah Iya. kadang kalau kebiasaan itu saya sebelum covid pun itu kebiasaan. Oh iya, nggak apa-apa. 3 boleh. 3 boleh ya Pak? Boleh. Oh iya. Oh sudah. Ya sudah. Lainnya, yang lainnya ayo sebutkan 3 waktu cuci tangan. Ya monggo. Kalau bisa 5 ya, kalau bisa. Kalau telu minim telu lah. Sebelum makan, setelah buang air besar. Ya, bodoh itu. Satu lagi. Bener ini warna itu ngomong sebelum. Sebelum. Satunya apa? Nek sampai semua kan sampai dhewe setelah BAB. Nah, nek anak yang BAB setelah mencebok. setelah mencebok ya anak. Ya. Beneran sudah dijawab ya? Sudah, jawab. Selamat ya ibu ya. Yang ketinggalan ini biasanya setelah megang hewan peliharaan. Kalau bapaknya biasanya burung atau ayam, ya burung mana? Ya ayam atau kalau ibunya bisa kucing. Ya kalau anjing nggak ada ya muslim ya. Kalau kucing atau apa ya ibu-ibu ya, kucing lah. Oh iya, memberi makan kelinci. Ya kelinci punya anaknya biasanya punya kelinci, kucing. Nah itu harus cuci tangan. Wis. Ingat-ingat ya, sudah sih kelewatan itu memang. Sing gampang paling sebelum makan itu paling gampang makan besar. Wis sebelum makan terus sikap cuci tangan gak enak. Nah, itu cuma yang ketinggalan biasanya makan snack. Makan snack, mau makan buah, mau biasanya langsung congok makan setempat cuci tangan. Ya, mungkin itu aja ya sesi tanya jawab. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya. Sekali lagi kecacingan itu sepele, tapi yang sepele itu biasanya penting. Ya, penting untuk di basmi. Ya, jangan sampai kita terlena, akhirnya anak kita kena kecacingan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz tadi.